لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Karena berkat taufik hidayahnya lah di saat kita melakukan dosa dan selalu melakukan kesalahan sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menaikkan sholatul Jumat berjamaah. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan besar kita, motivator kita, pemimpin dunia akhirat kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, juga kepada kita sekalian semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara pengikut yang setia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan dan kita rawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, dan ini berlaku bagi khatib pribadi dan kita sekalian para jemaah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa bagi kita laki-laki yang melakukan kebajikan dalam keadaan beriman, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan cara selalu terus-menerus kita menjalankan segala amal kebaikan dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya
merawat keimanan, melaksanakan amal kebaikan di jalan yang lurus adalah salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Maka dari itu, mari sama-sama kita selalu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan seseorang yang selalu berbuat kebaikan tetapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Artinya dia selalu membantu sesama, selalu menolong dan menolong pada sesamanya, tetapi dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan cukup di dunia saja, tetapi tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi sia-sia. Karena sebagian ulama menafsirkan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Mengasihi, yaitu mengasihi bagi semua makhluk yang ada di dunia ini, dari mulai tumbuhan, hewan hingga manusia, dari mulai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai manusia yang kafir sekalipun tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mereka semua mendapatkan karunia kebahagiaan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mereka kasih sayang Allah untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman di akhirat saja. Dan mereka yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mereka tidak mendapatkan kasih sayang Allah di akhiratnya nanti. Wallahu a'lam. Jemaah berahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu wa alaysa lil insani illa ma syaa, dan bahwa manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Ketika petunjuk itu telah turun, telah datang melalui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai pada para tabi'in, ulama, pada guru-guru kita, hingga di depan mata kepala kita sendiri, maka kita pegang petunjuk itu, kita jalani petunjuk itu. Apa petunjuk itu? Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Ketika kita membaca Al-Quran, maka baca juga terjemahannya. InsyaAllah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak membaca terjemahnya, kita bukan orang Arab yang dengan membaca saja kita paham makna dan kandungan apa yang Allah turunkan. Dari itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka terus kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Setiap Jumat para khatib memberikan wasiat kepada para jemaah sekalian, mengingatkan kita sekalian untuk terus menjaga dan merawat ketakwaan kita. Kenapa? Karena di jalan pun, misalkan habis dari perjalanan pun kita bawa motor, kita ketemu bersenggolan dengan pemotor yang lain, lalu kita kesal, kita lupa dengan wasiat takwa tadi. Maka di setiap Jumat diwajibkan menjadi rukun wajib sah salat Jumat, khutbah Jumat, untuk memberikan wasiat takwa kepada kita sekalian. Agar apa? Agar kita ingat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, maut,
kehidupan dan rezeki itu adalah gaib, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan mendapatkannya kecuali dengan apa yang kita usahakan. Misalkan kita adalah seorang dokter, lalu kita bekerja terus dan menerus sehingga kita merawat pasien dan juga mendapatkan hasil yang maksimal dari perbuatan tersebut, maka itu dari hasil usahanya. Begitu juga dengan seorang ojol, dengan seorang buruh dan lain sebagainya, atau kuli bangunan, mereka tergantung dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan, mereka akan mendapatkan semua itu. Begitu juga dengan ajal. Ada ketika kita sudah merasa tidak sanggup, sakit dan tidak tahan, maka ketika saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa kita. Begitu juga dengan jodoh. Dengan kita usahakan ingin dapat seperti apa jodoh kita, maka kita akan mendapatkannya, dan juga rezeki tadi. Maka dari itu kita tidak boleh iri satu dengan yang lainnya, iri terhadap rezeki, terhadap kehidupan yang mewah dan lain sebagainya. Jika kita bisa merasa iri terhadap rezeki, kenapa kita tidak pernah merasa iri terhadap maut atau kematian orang lain? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan pemikiran untuk hati pribadi dan juga kita sekalian para jemaah untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisya'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa syukri nikmatil iman. Wa qala ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin bada fihi binafsi wa thanna bimalaikati kursi wa qala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafidhin al-Qur'an wa sunnati fuqaha fid din mubarakan akhiratuhum fid dunya wal akhirah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا